Halo, nama gue Daniel Wahyu, biasa dipanggil Kiting. Gue bekerja di dunia F&B di bagian kitchen. Gue udah sekitar 8 tahun kerja di dunia ini. Gue sebenarnya nggak hobi di kitchen ya. Gue sekolah aja gue cabut di pelajaran kitchen. Gue lebih suka ke housekeeping pada saat itu ya kan. Housekeeping yang kasarnya beres-beresin kamar lah ya. Kenapa ya? Bagi namanya orang dulu laki masak itu kan kayak aduh lu nggak banget dah. Pada saat itu, pada saat gue sekolah lah ya. Tapi setelah gue di hotel waktu itu pindah ke restorannya, gue ngeliat tuh anak kitchen enak banget nih. Enaknya kayak gimana ya? Bagi gue pada saat itu gue pengen banget namanya bisa makan bebas. Housekeeping nggak bisa ya. Nah, gue ngeliat anak kitchen kok bisa bikin makanan seenak, maksudnya gampang makan lu gitu. Nah, akhirnya gue tertarik buat di kitchen gitu pada awalnya. Berapa kerjanya? 5. Gue awal mulai itu bintang 3, bintang 4. Bintang 4 berapa ya? 2 atau 2 kayaknya, 2 atau 3. Restoran lagi sekarang terakhir. Jabatan di hotel Komi masih. Helper, Komi 3, Komi 2, Komi 1, demi chef, CDP, chef, executive chef, biasanya ada chef de cuisine gitu, CDC. Gaji, yakin nih, macam-macam sih di kitchen ya, maksudnya tingkatan di kitchen kan tinggi. Kisaran, ya yang gue dah umumnya aja lah ya. Umumnya pasti tergantung sih, itu tergantung dulu lamanya kerja, nego-negoan lu, skill lu mungkin ya kan, 5 ke atas bisa. Itu eksekutif chef 40 ada overall tuh, maksudnya udah mencakup semua. Sukanya gua itu apa ya? Gua awalnya nggak suka kerja di kitchen. Gua bekerja, gua masak aja, gua masak hanya untuk bekerja. Selebihnya gua nggak mau tuh. Maksudnya gua nggak mau mengetahui itu, coba belajar. Tapi pada akhirnya di mana gua nemuin, mungkin ya kayak sekarang chef itu udah terkenal kali ya, udah di TV, udah keluar di mana-mana. Baru kepikiran, oh ternyata fashion ini keren loh gitu kan. Makanya gua mencoba buat memperdalami. Gue baru 2 tahun terakhir ini paling gue suka di kitchen karena apa ya, kebetulan gue pindah kerjaan kan ke restoran ini yang bagi gue ilmunya lumayan. Gue dari apa ya, ibaratnya tradisional menu kayak gitu-gitu western, yang sekarang beneran Prancis tuh kayak keren loh ternyata gitu. Paling susah India kayaknya. Indonesia gue lebih, mungkin karena gue orang Indonesia juga kali ya, western masih rada-rada, tapi kalau ini bisa, maksudnya gimana ya, gue nggak suka rasanya aja gitu. Kita masaknya oke, tapi rasanya gue nggak begitu suka. Gue dalam Indonesia katanya. Kalau dibilang lo buat keren-kerenan di dunia kitchen kayaknya susah lah ya. Maksudnya lu cuma ngeliat di itu kan ibaratnya kayak kontes, tapi bukan pada umumnya, maksudnya kayak selebriti aja gitu. Tapi kepada kenyataannya di dunia langsungnya kitchen sama lo di selebriti chef itu jauh. Maksudnya itu sangat beda. Lo hanya kelihatan enak di TV yang seperti itu, tapi padahal di kitchen lo anjing-anjingan lah pokoknya. Bagi gue sih normal ya, karena nama panas, pokoknya wah parah sih. Di awal-awal masuk kitchen juga gue sebenarnya pengen nangis ya, iya. Pada saat itu ya kaget, dari lu baru lulus
kerja di housekeeping yang nggak ada tekanan gitu doang, maksudnya dunia kitchen beda. Lu dikatain parah, lu nggak bisa apa-apa, dicuekin banget kalau lu nggak mau nanya, kayak gitulah. Paling capek, gue ditugaskan untuk motong-motong nih pakai helper dulu. Kebetulan bacernya itu lagi nggak bisa, gue yang motong ayam 60 ekor awal-awal 2 jam. Ekor gue 2 jam awal-awal ya. Itu awal-awal gue udah betul banget, tangan kapalan ya kan, lo megangin pisau mulu, amis. Sebenarnya kalau di hotel udah, maksudnya kayak bawang udah dikupas, paling kayak buncis yang males. Lu buncis kan harus presisi ya, maksud gua ujung-ujungnya tuh harus dibuang, itu yang malas. 20 kilo lu motongin buncis, nangis lu. Awalnya ya perih biasa, potong dikit, tangan kena panas, kena minyak segala macem. Tapi yang paling parah ini sih gua di motong ayam terakhir, capek kali gue ya, udah capek. Kepotong nih pakai balok pisau ayam gede, pisau daging pakai itu, kepotong, kehantem, boy, jadi langsung. Tapi kalau sekarang masih kepotong sih ya goblok aja. Gue biasa aja sih, karena di tempat gue sekarang, restoran Prancis gue sekarang kebetulan banyak menteri. Kemarin yang gue ingat siapa namanya, wakil presiden sebelum ini, Yusuf Kala, Najwa Shihab, yang paling karena bagi gue, lu wakil presiden yang nggak semua orang bisa masakin buat dia, makan di tempat gue, masakin buat dia itu emang udah bagi gue apa ya, pencekamnya juga dapat salah. Karena sebelum dia keluar juga itu dites sama pas pampresnya masuk kitchen, makanan yang mau keluar harus dites sama dia layak nggak, ada uji laboratoriumnya, langsung dibawa sama dia dadakan ke kitchennya. Mungkin itu yang keinget gitu ya, gimana sih ini orang nomor 2 di Indonesia makan di tempat gue yang masak gitu kan. Wah keren sih. Banyak kayak gue nggak yang kayak artisnya mungkin ya, kalau menteri gue nggak pernah tahu namanya siapa, kayak Najwa, karena Maya, si yang sering itu siapa, Dian Sastro, kayak Lebaran, bininya kayak gitu-gitu. Karena di restoran gue sekarang ini kebanyakan yang datang orang-orang yang lumayan terkenal, jadi udah nggak kaget sih. Gue pernah di bangket pada saat itu. Di bangket gue pada saat itu kecil ya, kapasitas ballroom kalau nggak salah cuma 3.000, cuman gue paling banyak 2.000-an. 2.000 pack itu udah gila-gilaan sih. Makanya kalau untuk ngebayangin dulu nonton di MasterChef yang cuma 1-1-1 gitu, yang biasanya kita pakai di hotel tuh rice cooker yang isi 8 liter. Kalau untuk 2.000 paling pakai 4 rice cooker, yang satu rice cooker 8 liter, berapa tuh? 8 kali sekian segitulah. Itu harus goyang nasi goreng berat ya, itulah paling beratnya di bangket, lu bikin nasi goreng, bihun, itu berat sih bagi gue ya. Karena kalau bihun nih kagak buat, jangan sampai lu putus masaknya di bihun, jadi hancur. Kalau begitu lu kalau ngecapin kan pegel, kagak rata, emang harus sampai rata kan. Apalagi di hotel yang ibaratnya perfectnya lu harus perfect gitu. Bintang 4-5. Pintu kaca, pintu segede gini nih kaca nih, gue timpuk pakai daun burger yang beku. Jadi ada dulu junior gue lah ya. Jadi gue dibawa tuh dari pastry, karena sparean habis. Gue kebetulan di main kitchen pada saat itu lagi
lagi bawa tuh dibercandain, ditepok tangan gue nih, jatuh semua. Gue kesel loh, ambil nggak nih, gue bilang. Dia mulai cengengesan, gue sambit, mungkin lagi emosi kali ya, jadi nggak kena tuh sambitan, kena kaca, pecah. Wajar banget kalau lagi rame yang misalnya gue di main kitchen atau bangkit ya, bangkit 2000 pack, lu punya orang yang bodoh lah, oh lu habis sama atasan itu pasti anjing, kata-kata itu keluar, lu bego banget sih lu, tolol lah, lama kerja lu pasti. Apalagi kalau main kitchen yang ala carte ya, ala carte, yang tiketnya itu keluar yang cicit, keluar mulu, makanan belum kelar lu udah keluar. Mungkin kayak Hell Kitchen lah ya, kalau lu pernah nonton Hell Kitchen ya, kayak gitulah. Kayaknya ya, mending lu gak usah ada di kitchen, lu pasti habis. Mungkin lu 2 hari resign. Ya, apalagi lu masih nol ya, maksudnya dari lu cuma hobi masak, cuma belum gimana ya, lu belum punya basic di kitchen, di real kitchen, masuk dengan yang berbintang lah ya, di hotel atau restoran yang ramai. Oh itu lu nangis sih, 2 hari mau pulang sih. Biasanya juga atasan-atasan kita yang milih itu hari itu aja, di jam itu aja, di saat lu pulang di locker lah paling enggak, itu udah beda udah ya. Kalau gue pribadi sih tergantung ke orang-orangnya yang bekerja di situ. Kalau emang lu taat agama ya lu gak bakal dibawa. Tapi kalau lu yang masih muda, dengan waktu gua di kitchen gua masih muda ya pada saat itu, mungkin ke bawah. Kalau untuk gua sih pada saat itu ke bawah dengan lingkungan hotel yang menurut pandangan orang alumni kayak misalnya lu minum bukan anggur merah orang tua ya, maksudnya ya itu kan hal lumrah, lu ada di hotel kan hal lumrah biasa, itu ada aja orang kayak gitu. ada mah ada, cuma kayak gue di dapur kan, gue nggak tahu kehidupan lingkungan luar dapur. Tapi ya kalau untuk dibilang ya seperti itu mungkin ada banyak artis yang sebenarnya hotel yang berbintang itu nggak ada yang namanya lu digerebek, itu harusnya nggak boleh sama polisi sebenarnya ya, karena lu udah punya syarat lu sendiri nih hotel berbintang yang beda sama kayak pelatih gitu ya. Kalau hotel berbintang nggak ada lu namanya digerebek, tuh harusnya nggak ada sih, kecuali lu dijebak dengan nggak boleh, maksudnya nggak ada gimana ya? Lu hotel itu kenapa harga lu mahal, kan lu pengen nyaman ya. Sebenarnya itu kenapa gue bilang gue nggak mau berbicara banyak seperti itu, maksudnya biarkan rahasia hotel terjaga. Makanya orang mau berebok di hotel kayak gitu sebenarnya, makanya bagi lu orang mau ngewe jangan di hotel kecil lah, di hotel berbintang aja, modal dikit nggak ada gerebek-gerebekan udah. Terjaga banget ya. Harga menentukan kualitas lah ya. Kan ada kayak artis luar mau datang ke Indonesia pengen di hotel ini karena misal nih Ritz-Carlton lah yang namanya udah besar, artis tersebut pengennya di restoran ini karena di hotel itu karena dia tahu pelayanan ini baik, dia nggak bakal mengubah yang ada gitu. Kenyamanan customer. Makanya kenapa harganya hotel tuh wah. Parah men, gila. Awal corona ini, pandemi PSBB pertama ya, Maret ya, hotel pun tutup semua ya. Teman-teman gue yang masih di hotel pun dirumahkan 3 bulan. Gajinya setengah gua. Kalau gua nggak tahu kalau mereka orang sih. Selama 3 bulan itu kita dirumahin. Pusing lah lu dengan, maksudnya berbalik lagi lu tadi nanya gaji di restoran, di hotel kan lu ada gaji pokok,
servis dagangan lainnya. Biasanya gaji sama servis itu gedean servis nih ya kalau gue nih. Jadi gue nggak ngandelin basic gaji, gue sih nggak ngandelin, cuma yang gue ngandelin servis aja. Nah kalau pandemi ini lu cuma dapet gaji top dipotong setengah lagi, coba gila nih. Nggak ada, tutup 3 bulan. Jadi yang habis kontrak sih orang-orang ya gitu banyak lagi. Biasanya yang orang-orang kontrak itu kasian sih. Gimana ya? Iya, ya kalau jujur sih sebenarnya berdampak sih, berdampak ya. Karena nyokap juga kan jualan makanan ya kayak makanan jadi tapi catering gitu lah. Gue bekerjanya juga masih ibaratnya nggak kerja pada saat itu kan, gue makan 3 bulan gaji sedikit ya udahlah jalaninnya, syukurin ya. Banyak temen gue yang di rumah kan jadi jajan kan, ada temen gue yang di hotel juga sekarang masuknya gantian, kayak cuma 3 hari masuk, sisa beberapa hari libur, sampai dibayarnya per hari gitu, kayak giveaway lagi. Bagi gue ya iya sih, kalau di compare sama tukang obat gue berdampak parah. Iya, lu nggak bisa dine-in, ngapain? Masa orang sekarang orang datang ke restoran, lu kan pengen makan di situ, lu pengen ngerasain diservis sama pelayan yang baik ya, suasananya bagus ya. Kalau nggak boleh dine-in, take away doang, lu mau dapet apaan? Mahal doang harganya kayak gitu. Atlet sih atlet ya, emang gua dari dulu kan bola sih ya, karena kurang support aja dari kawan gua. Jadi yang disiapkan lu mau jadi kerja di kitchen, lu nonton YouTube dulu deh, mungkin pertama pelajarin dunia kitchen seperti apa, mental lu jaga. Maksudnya lu kuatin mental lu, bener kan ya lu pengen, oh ini fashion lu. Kalau lu cuma pengen gaya-gayaan dong, ya lu digayain di sana gitu. Karena lu belajar dulu, belajar kayak motong, ya basic lah ya, basic banget motong. Lu nggak bisa motong di udah nggak usah begitu lah. Malah lu yang di goblok-goblok kan, sumpah. Motong bisa, yakin mental lu kuat, kerja keras, mau kerja keras ya capek. Dia walaupun semua kerja capek ya, dia capek ya, tapi kalau bisa dibilang kitchen luar biasa, lumayan capek yang luar biasa. Jangan berpikir jangan kantor ya. Sekarang gue bangga banget, banyak orang yang pengen bisa masak, tapi gue udah bisa duluan nih masak, jadi gue bangga nih gitu. Jadi orang kan pengen, wah kerennya lu bisa masak, ini gue aja yang cewek nggak bisa misalnya gitu kan. Mungkin gue bangga karena nilai plus sendiri buat gue gitu. Orang lain yang ini pengen bisa tapi gue nggak bisa, sebenarnya nggak ada kata gitu sih. Kalau lu kuat mental, lu mau belajar, lu pasti bisa. Gue juga dulu awal-awal nggak bisa kitchen, gue masak beras doang, masak nasi. Kita udah sekarang gini, gue kerja udah masakin buat ratusan piring orang makan ya, kali gue di rumah masak juga. Nah gue udah capek masak buat orang luar yang banyak ratusan piring. Pulang gue juga yang masak, gue beli ketoprak kok, goreng di luar ya kan, tinggal jadi makan simpel. Di restoran ya, kalau kebanyakan di dunia kitchen tuh yang memang jamnya itu nggak nentu lah. Nggak bisa lu menentukan jam kerja lu misalnya 8 jam di kitchen, pak main nggak bisa. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya lu kuat mental, jangan cengeng di kitchen, karena ada meme gitu yang bilang umur lu berapa tahun, misal umur lu 20 tahun, kerja lu berapa tahun, kerja gua udah 18 tahun gitu. Kayak maksudnya yang harus lu kerja baru 5 tahun, tapi karena jam lu lebih mulu nih di kitchen, jadi terhitung kayak banyak jam kerja lu gitu. Kalau emang lu mau niat masak
fashion lu masak dari hati, duit lah maksudnya lu lakuin. Tapi jangan sampai lu kebawa yang namanya balik lagi kitchen, mayoritas laki, oke? Udah gitu ya gimana sih, lu mayoritas laki ngeliat cewek jarang, dunia lu hotel, luar kitchen itu cakep nih, ya kan? Jangan sampai lu yang namanya, ya apalagi itu cewek sangean lu nanti, seks bebas, otak lu anjing nih cewek cantik, pengen ada lah, itu banyak lah, karena lu di dunia kitchen ketemunya orang kali semua, mayoritas kayak orang STM lah. Kedua, kitchen sama F&B, service, bar itu dekat, ya kan? Sangat hal yang mudah buat lu untuk tukeran nih ya, kayak ngajar lah ya, kita tukar makan, dia tukar minuman buat kita nih, alkohol. Bilangnya sih kayak awalnya alkohol mungkin ya, alkohol, lu kena drugs, cewek, seks bebas, lu jadi liar. Jangan sampai ke situ ya kan, karena emang pergaulan lu, lingkungan lu itu seperti itu. Makanya buat orang-orang yang kerja di kitchen, di hotel, restoran kan, hotel sih kan, dari hati lu aja sih. Lu niat lu lurus, lu mau jadi seorang chef, lu lakuin, jangan terbawa pergaulan, kecuali kalau lu udah bandel. Kalau lu belum bandel ya jangan, tobat lah. Maksudnya pesan gua, kerja di kitchen lu gini deh, dari awal lu misalnya nggak bisa, lu belajar dulu, lu masuk kitchen yang kecil dulu, ambil ilmunya ke hotel, restoran bintang 5, hotel bintang 45, lu ambil ilmunya, duitnya kenceng, lu ambil duitnya, ilmunya. Sebenarnya apa ya, ilmu paling bener ya lu di lapangan, lu ambil ilmunya, duitnya buat lu kumpulin, lu sisihin. Di kitchen tuh semakin lu tua lu semakin kepake, ilmu lu gak bakal mati di kitchen, dunia masak lu gak bakal mati di kitchen. Makanya pesan gua, kalau lu kerja di hotel berbintang, duitnya banyak, lu jangan hura-hura. Terkadang godaannya di situ ya, duit banyak, lu hura-hura, terbawa pergaulan, janganlah. Maksudnya lu pikirin masa tua lu, kumpulin duit, suatu saat masa lu mau kerja sama orang dulu ya, dengan ilmu lu yang lu dapet di dunia kitchen lu ini, di hotel, di restoran, lu bisa buka usaha sendiri, lu ambil menu-menu yang ada di keliling lu buka sendiri, lu jalanin, lu yakin sih bisa. Apalagi kalau lu udah di restoran, cita rasa lu udah terjamin sih, kalau bilang tangan lu udah terbiasa buat bikin menu-menu enak. Kayak gua nggak kuliah memang, tapi seiring jalannya waktu itu seperti kuliah gitu. Kayak ilmu-ilmu yang di kuliahan itu gue yakin nggak ada juga kayak di lapangan gini ya. Kayak banyak ilmu yang gue ambil dari chef-chef yang memang dia kuliah, diturunkan ilmunya banyak seperti itu yang harus lu saring suatu saat. Gimana ya, itu yang harus lu saring sih, yang pertama ilmu-ilmu itu. Yang kedua, karena hotel duitnya gede ya kan, lu gak perlu capek kuliah, lu kuliah dengan orang-orang yang pernah kuliah, lu diajarinnya pasti itu diajarin. Kalau lu bisa untuk ngorek dia ya, lu dibayar dengan gaji yang wow, hotel gede lo gitu. Banyak lah dengan gaji gede orang malah maksiat, malah ini banyak. Mungkin gue dulu begitu ya, gak bisa bohong. Cuman sekarang mikir kayak mungkin bagi lo orang yang masih muda pengen bekerja dengan duitnya ada di hotel, ilmu dapet, nggak perlu kuliah oke lah, perlu. Cuman kayak gue dapet ilmu dari orang kuliah banyak, sisihkan lah duit lo untuk buka usaha nanti. Ilmu di kitchen semakin tua lu semakin tua lu semakin dicari, lu semakin tua lu semakin banyak ilmu itu yang bakal lu pakai dengan duit hasil kumpulan untuk lu buka usaha gitu. Usaha lu pasti ya insya Allah sih ya, kayak lu udah di restoran, di hotel,
dengan tangan lu, dengan cita rasa bintang hotel lah ya, itu pasti lu kebawa dengan di usaha lu itu. Jadi ya gue saranin banyak-banyak belajar di kitchen buat mental. Oke, buat lu yang mau kerja di kitchen, tetap semangat, tetap berusaha, sabar, belajar, karena kesenangan akan datang dalam setiap kesabaran. Thank you. Ya, pesan gue buat lo orang yang mau kerja di kitchen, tetap belajar, semangat. Gue yakin nanti anjing lu sama apa? Udah nih dia mau ngasih quotes dong. Ada quotes nih anjing.